Mu'alimin Mu'alimat Tambak Berasi di Jombang. Madrasah ini menjadi cikal bakal berdirinya pendidikan Islam di Indonesia dan menjadi satu-satunya madrasah di Jombang yang masih mempertahankan kajian Islam hingga sekarang. Tak ayal, kabupaten yang dijuluki kota santri ini banyak bermunculan ratusan pondok pesantren dan ribuan madrasah. Dalam catatan sejarah, tepat pada tahun 1953, di wilayah yang terletak 3 km dari jantung kota Jombang ini, berdiri sebuah madrasah yang bernama Mu'alimin Mu'alimat 6 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru. Alhamdulillah baik. Kalian bagaimana? Alhamdulillah. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang lanjutan yang kemarin, yaitu wahyu, pengertian wahyu. Pengertian wahyu, kemudian perbedaan wahyu. Tapi sebelum itu kita baca doa dulu. Semoga pembelajaran pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Selesai. Baiklah. Jika kemarin kita mempelajari tentang pengertian Al-Quran, kemudian nama-nama Al-Quran, maka pada pagi hari ini apa itu wahyu? Al-Quran wahyu atau bukan? Wahyu kan? Nah, pengertian wahyu itu apa? Secara bahasa, ini kita lihat, maknanya adalah, ada yang mengatakan, para ulama ada yang mengatakan suara, ada yang mengatakan api, kecepatan, bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Kemudian secara istilah adalah wahyu adalah pengetahuan yang diperoleh oleh para nabi dan rasul yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung atau melalui perantara. Jadi Nabi Muhammad itu biasanya menerima wahyu ketika didatangi oleh malaikat Jibril. Ada yang melalui mimpi, kemudian terbangun dan di samping Sayyidah Aisyah. Wahyu itu diturunkan kepada para nabi. Tetapi kalau ilham itu diturunkan pada manusia pada umumnya atau yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita tampilkan video pembelajaran pada kali ini. Siapkan catatan untuk mencatatnya. Dari tayangan yang sudah kita lihat tadi,
Sekarang saya bertanya kepada kalian. Nanti di itu ya, apa namanya? Angkat tangan. Setelah kita menyaksikan video pembelajaran tadi, ada pertanyaan? Silakan angkat tangan. Oke, yang belakang. Ditinjau dari bahasa wahyu mengandung arti suara, api, dan kecepatan. Juga mempunyai arti bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Itu makna dari apa? Yang dibacakan kawanmu tadi makna dari apa? Definisi dari apa? Wahyu secara bahasa. Ada pertanyaan? Monggo, Dafa. Ibu Nabi Musa mendapatkan ilham dari Allah untuk menghayatkan Nabi Musa ke sungai. Pertanyaannya, siapa nama ibu Nabi Musa? Siapa nama ibu Nabi Musa yang menghanyutkan Nabi Musa ketika masih bayi? Namanya Yukabak. Nabi Musa ketika dilahirkan, waktu itu Fir'aun dari tafsir mimpinya, dia harus membunuh seluruh bayi laki-laki yang lahir di kalangan Bani Israel. Maka saat itu kemudian bayi Nabi Musa selamat. Karena apa? Karena ibunya mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita bikin kelompok seperti biasa untuk berdiskusi masalah wahyu dan ilham. Ayo, 5-5 seperti biasa. Oke, waktu untuk berdiskusi selesai. Nah, sekarang kelompok yang siap. Minggu kemarin kelompok A yang sudah siap. Sekarang ganti. Ayo, kelompok siapa? Yang presentasi tentang wahyu dan ilham. Baik, kalau kemarin kelompok A, sekarang kelompok B. Silakan presentasi. Ya. Ilham mempunyai arti wahyu. Wama yang dipanggil hawa indwa illa wahyu yuha. Dan adalah yang diucapannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain adalah wahyu yang dilakukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 3-4. Yang kedua, mempunyai arti ilham untuk binatang. Wa auha rabbuka ilan nahli anit tahdin minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Quran surat An-Nahl ayat 68. Terima kasih, kita berikan aplaus. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini, Al-Quran adalah wahyu Allah. Sekarang ada pertanyaan, wahyu yang pertama kali turun di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah wahyu yang pertama kali turun.
Kemudian wahyu atau ayat Al-Quran yang terakhir turun, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, ila akhirih. Dan ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi besar Muhammad SAW berada di padang Arafah sedang melakukan khutbah, kemudian turunlah ayat tersebut. Nah, saya pikir cukup pembelajaran pada kali hari ini. Maka untuk menilai kemampuan kalian, kita coba mempersingkat waktu. Masih ada waktu 20 menit untuk menjawab soal penilaian harian. Saya bagikan kepada kalian waktu 20 menit. Alhamdulillah, proses pembelajaran pada hari ini sudah selesai, mulai dari awal sampai terakhir. Saya berharap mudah-mudahan ada peningkatan dari hasil yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang lebih semangat lagi. Nanti kita akan membahas tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Jadi kebenaran penurunan Al-Quran dalam masih membahas tentang Al-Quran. Baru pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hadis. Kali ini kita membahas masih tentang seputar Al-Quran dan wahyu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.